Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Lentera Islamic Education yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan Islamic Parenting, pendidikan anak usia 0 sampai 3 tahun. Jadi ada beberapa hal atau tahapan-tahapan dalam mendidik anak yang harus diketahui oleh orang tua kita. Oleh kita sebagai orang tua, oleh kita sebagai ayah, sebagai ibu, dan oleh kita yang kelak akan juga merasakan hal yang sama menjadi seorang ayah dan ibu. Dan kita yang belum menikah juga harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa saja yang menjadi kebutuhan yang merupakan ilmu, bagaimana sikap kita sebagai orang tua terhadap pendidikan anak. Nah, ini oleh karena itu kita wajib belajar mencari tahu tentang bagaimana pendidikan anak, terutama di usia-usia yang sangat urgent, yaitu usia 0 sampai 3 tahun. Dikatakan oleh beberapa peneliti bahwa usia 0 sampai 3 tahun ini merupakan golden age, artinya usia keemasan. Banyak hal-hal yang dapat merubah anak, jiwa anak, akal anak, itu berawal dari usia-usia dini, terutama pada usia 0 sampai 3 tahun ini. Karena banyak orang tua yang dia tidak mengetahui bagaimana mendidik anak dengan baik di usia 0 sampai 3 tahun ini, sehingga akhirnya anaknya tumbuh dewasa dengan pola pikir yang salah, akidah yang salah, prinsip hidup yang salah, sehingga dia besar menjadi orang yang tidak mempunyai prinsip, bahkan tidak sesuai harapan orang tuanya ketika dia menginginkan anak yang soleh atau solehah. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua dan calon orang tua harus belajar, harus mengetahui cara mendidik anak, terutama di golden age ini, di umur keemasan ini, sehingga kita tidak membiarkan anak kita usia-usia yang sangat dasar sekali untuk menerima pengetahuan dari kita sebagai orang tua dan lingkungannya. Dan kita harus menanamkan seluruh apa yang kita punya, yang kita miliki sebagai pengetahuan anak kelak nanti tumbuh dewasa. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita mencoba melanjutkan pembahasan bagaimana tahapan-tahapan dalam mendidik anak kita di usia 0 dan sampai 3 tahun. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melalui tahapan-tahapan sebelumnya, ada beberapa tahapan ketika kita dihadapi kelahiran seorang anak yang kita tunggu-tunggu, di mana kita menunggu dari mulai 0 bulan sampai 9 bulan, kita berharap akan kelahiran seorang anak. Dengan tentunya cara-cara kita sebelumnya, dengan ikhtiar kita sebelumnya, menginginkan supaya anak kita, keturunan kita menjadi anak yang soleh, keturunan yang soleh dan yang solehah. Nah, sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang tua ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keinginan kita ini, mengabulkan keinginan kita ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita seorang anak. Nah, sikap kita ini seperti apa ketika kita istri kita melahirkan? Nah, apa sikap kita? Karena banyak sebagian orang tua yang dia tidak mengetahui
sikapnya ketika ya istrinya melahirkan. Bahkan ada di antara mereka ya karena awamnya terhadap agamanya, tidak memiliki pengetahuan tentang agamanya yang cukup, sehingga mereka justru melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan Islam dan akidah, sehingga ya tertanamlah kesyirikan di usia-usia saat itu. Ya, di awal kali anak kita lahir, ya banyak di antara ya kita ini yang karena tidak tahu tentang bagaimana sikapnya yang benar menurut Islam, akhirnya mereka ya melakukan hal-hal yang sifatnya berbau kesyirikan, sehingga anak kemudian tumbuh ya juga dalam prinsip yang diajarkan ya pertama kali, yaitu kesyirikan. Na'udzubillah. Oleh karena itu apa nih sikap yang benar di dalam ajaran agama Islam? Yaitu apa? Azan di telinga kanan bayi ya saat bayi lahir. Jadi ketika bayi lahir itu disunnahkan kita ya mengumandangkan azan di telinga kanan bayi yang baru lahir. Sebagaimana ya hal ini diriwayatkan ya di beberapa hadis ya, termasuk di Abu Dawud dalam Kitabul Adab, At-Tirmizi ya, kemudian Kitabul Ad-Dhahi, kemudian ya di kitab-kitab yang lain. Ya, di beberapa riwayat memang ada ya seorang perawi yang namanya Asim bin Abdullah yang dinilai sebagai seorang perawi yang dhaif. Akan tetapi hadis ini ya mempunyai banyak ya pendukung, penguat. Ya, sebagaimana kalau kita belajar ilmu hadis ya ketika ada satu hadis yang dhaif, akan tetapi ada hadis-hadis yang serupa baik lafaz ataupun maknanya, tapi ya itu mendukung maknanya, maka ketika disandingkan dengan satu hadis yang dhaif ini, itu menjadi berubah statusnya dari dhaif bisa jadi hasan, bisa jadi sahih, seperti itu. Nah, adapun yang menjadi pendukung hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan di dalam kitab ya Al-Baihaqi, di kitab ya Sya'bul Iman. Kemudian juga hadis ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maudud. Begitu juga dinukil oleh Al-Hakim ya di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan ia juga mengatakan bahwa hadis yang nanti akan saya bacakan ini adalah sanadnya sahih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Rafi. Beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengumandangkan azan. Ya, Rasulullah SAW mengumandangkan azan di telinga Al-Hasan bin Ali saat baru dilahirkan oleh Fatimah. Ya, jadi ketika Fatimah, ya, yaitu anak perempuan Nabi yang mulia, ya, suaminya adalah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, itu melahirkan seorang anak yang bernama Al-Hasan. Jadi Al-Hasan ini adalah salah satu cucu Rasulullah SAW. Nah, pada saat Al-Hasan dilahirkan, Rasulullah SAW mengumandangkan azan di telinga kanan Al-Hasan yang masih bayi. Ya, dari sini ya menunjukkan bahwa disunnahkan kita mengumandangkan azan di saat bayi baru lahir. Ya. Akan tetapi untuk yang qomat ya itu status hadisnya adalah maudhu, artinya ya palsu, sehingga untuk iqamat ya tidak disyariatkan. Yang disyariatkan hanyalah azan saja, itu sudah cukup, sudah mewakili. Sebagaimana yang dikatakan ya salah satu hikmah azan ini ya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, beliau mengatakan bahwa hikmah azan ya dan iqamah, nah di perkataan beliau ada iqamah, nah ini di ta'liq ya di tahqiq ya, bahwa iqamah status sanadnya itu maudhu, itu palsu, hanya azan saja yang dibenarkan. Gitu ya. Di telinga bayi ya, azan di telinga bayi yang baru lahir adalah agar suara pertama yang didengar
ya oleh sang bayi adalah seruan azan. Seruan yang mengandung makna keagungan dan kebesaran Allah serta syahadat yang menjadi syarat utama bagi seorang yang baru masuk Islam. Jadi saat dilahirkan ke dunia, saat manusia akan meninggalkan dunia, dianjurkan juga agar dituntun untuk mengucapkan kalimat tauhid. Tidaklah aneh bila pengaruh azan ini masuk ke hati sang bayi. Bayi akan terpengaruh olehnya meskipun si bayi belum dapat menyadarinya. Nah, ini salah satu hikmah kenapa kita disyariatkan mengumandangkan azan di telinga bayi, di telinga kanan bayi ketika bayi baru lahir. Hikmahnya adalah bahwa di dalam azan itu mengandung makna tauhid, mengandung makna tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi si bayi ditanamkan kalimat-kalimat yang agung, kalimat tauhid, kalimat yang mulia, urwatul wuthqa, sehingga bayi walaupun bayi itu tidak paham, bahkan belum menyadarinya, setidaknya ada suara yang masuk ke dalam benak hatinya melalui telinga kanannya, ditanamkan kata-kata tauhid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Masuk ke dalam lubuk hati si bayi yang paling dalam. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini kalimat tauhid, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk juga ke dalam hatinya persaksian bahwa aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masuk ke dalam benak sang bayi. Tertanam, tancap kuat, sekuat-kuatnya kalimat tauhid ini ke dalam hati si bayi. Hayya 'alas shalah, dan tertanam, tancap ke dalam hatinya sekuat-kuatnya dengan kata hayya 'alas shalah, yaitu mengenalkan bahwa hidup itu untuk ibadah, hidup itu untuk sholat, untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Menanamkan kepada sang bayi bahwa ketika kamu yang mentauhidkan Allah, mengikuti Rasulullah SAW, mendirikan sholat, maka kamu akan mendapati kemenangan. Kamu akan mendapati dalam hidup ini kemenangan, kesuksesan, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Dan kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika ia selamat daripada api neraka. Nah, kata-kata ini akan masuk ke dalam benak pikiran sang anak, di dalam hati sang anak, sang bayi, sehingga dia tumbuh besar dengan prinsip-prinsip di awal itu. Ibarat kata-kata yang dikumandangkan ini merupakan benih pikirannya, benih pikiran pertama kalinya, sehingga apa yang nanti dia ucapkan, dia perbuat itu tidak lepas daripada benih yang bersih ini. Makanya ditutup, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, ini hikmah azan, sehingga sang bayi ketika baru keluar dari perut ibunya menyambut kehidupan dunia, ditanamkan terlebih dahulu kata-kata motivasi ini, kata-kata yang agung, nasihat yang berharga, petunjuk yang mulia, yaitu kalimat tauhid, seruan azan. Sehingga dia tumbuh dewasa, terus terngiang-ngiang dalam benak hatinya. Terus kalimat tauhid ini, tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai kemudian dia wafat. Dan oleh karena itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim, sebelum seorang meninggal dunia pada saat-saat yang sangat urgent menentukan husnul khotimah dan tidaknya, surga dan neraka atau tidak. Nah ini, ketika seorang sedang sakaratul maut, maka kalimat yang ditanamkan adalah kalimat tauhid,
karena dia akan meninggalkan dunia ini. Kesimpulannya adalah ketika sang bayi atau manusia terlahir ke dunia disambut dengan tauhid, dan ketika akan meninggalkan dunia disambut wasiatkan dengan kata tauhid. Nah, ini jadi Al-Qur'an azan ini mengandung di dalamnya makna tauhid. Oleh karena itu sangat disyariatkan, sangat disunnahkan kita azan ke telinga bayi itu, supaya kelak nanti dia tumbuh menjadi orang yang bertauhid. Nah, jangan kemudian kita justru disambut dengan kata-kata yang penuh kesyirikan, kata-kata yang penuh maksiat. Jangan, apalagi sampai kemudian dialunkan musik dan sebagainya, sehingga nanti hati sang bayi malah justru keras, sehingga dia hidup dengan hati yang keras. Nah, kemudian juga di dalam azan ini juga bahwa ketika sang bayi lahir itu nangis. Kenapa teman-teman? Kenapa bayi ini ketika baru lahir tiba-tiba nangis? Nah, di sini dikatakan bahwa setan akan lari terbirit-birit manakala mendengar seruan azan. Karenanya setan yang berupaya mengganggunya akan mendengar kalimat yang paling dibenci olehnya saat sang bayi memasuki permulaan kehidupannya di dunia. Hal ini menjelaskan kepedulian Nabi terhadap akidah tauhid yang harus ditanamkan sejak dini dalam jiwa sang anak, dan sekaligus untuk mengusir setan yang selalu berupaya mengganggu sang bayi sejak kelahirannya dan memulai kehidupan barunya. Nah, di sini diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min bani Adam mauludun illa yamassuhu syaitanu hina yuladu fayastahillu sarikhan min masri syaitan ghairu Maryama wa ibniha." Tiada seorang pun dari anak keturunan Adam yang baru dilahirkan kecuali setan menyentuhnya ketika ia dilahirkan, sehingga ia menangis karena sentuhan setan itu, kecuali Maryam dan putranya, yaitu Isa ibnu Maryam. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Jika kalian tidak keberatan, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan, yaitu pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala daripada setan yang terkutuk. Nah, jadi kenapa bayi ini menangis, teman-teman? Karena pada saat bayi ini lahir di dunia, itu setan mengganggunya. Setan mengganggu sang bayi sehingga bayi menangis. Nah, dikatakan oleh Ibnu Abbas, salah satu sahabat yang mulia, beliau berkata, setiap bayi yang baru dilahirkan pasti menangis, kecuali Isa putra Maryam. Bayi itu menangis karena perutnya diperas oleh setan, sehingga si bayi menjerit. Dengan demikian, azan yang diserukan di telinga sang bayi akan menjadi pukulan balasan terhadap setan yang selalu berupaya sekuat tenaga untuk merusak keturunan Adam yang menghancurkan generasinya. Perhatikan teman-teman yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bayi ini ketika terlahir dari perut ibunya menyambut kedatangan baru, kehidupan baru, itu dunia, setan mengganggu si bayi. Diperas perut sang bayi sehingga ia menjerit menangis. Maka untuk melawan setan itu adalah dengan azan. Dengan azan, sehingga bayi merasakan ketenangan, kenyamanan yang tadinya diganggu oleh setan. Dengan adanya azan yang dikumandangkan di telinga kanannya, itu akan melawan setan. Sebab dengan azan itulah setan terbirit-birit, lari terbirit-birit. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyahul mauludi hina yaqa'u nazghatun minasyaitan." Tangisan bayi yang baru dilahirkan itu saat terjadi hasutan dari setan. Jadi inilah kenapa kita disunahkan oleh Rasulullah SAW agar mengumandangkan azan di saat bayi yang baru lahir, yaitu di telinga kanannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan.
Intinya adalah bahwa ketika kita ya kelahiran seorang bayi, ya, maka ini sikap kita sebagai orang tua yang harus kita pahami. Kita adzankan sang bayi, ya, karena dengan adzan itu setan akan lari terbirit-birit, dan itu akan menanamkan kata-kata kalimat tauhid sehingga akan menjadi asas kehidupan dia sampai dewasa, sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk sahabat-sahabat Lentera Islamic Education yang menyaksikan video ini. Hadan wa iyyakum, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.